Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu zat aditif dan zat adiktif. Tonton video ini sampai selesai sambil menyimak buku LKS dan paketnya masing-masing. Pada bab ini kita akan mempelajari 6 poin penting. Yang pertama adalah jenis-jenis zat aditif, yang kedua zat aditif yang alami dan buatan, kemudian zat aditif dalam makanan dan minuman, yang keempat ada jenis-jenis zat adiktif, kemudian dampak penggunaan zat adiktif ini sendiri bagi kesehatan, lalu terakhir upaya pencegahan diri dari narkoba. Sebelum masuk ke materi, Ustazah pengen ngajak kalian untuk bersyukur hari ini. Udah pada bersyukur belum? Bersyukurlah untuk hal-hal besar maupun kecil dalam hidup kita. Misalnya nih, masih bisa setiap hari menikmati masakan mamah yang enak di rumah. Nah, enaknya masakan mama di rumah itu nggak lepas dari peran zat aditif, di mana zat aditif ini merupakan bahan alami ataupun buatan yang sengaja ditambahkan dalam makanan untuk meningkatkan cita rasa, memperbaiki penampilan, atau untuk mencegah agar makanan itu nggak cepat busuk dan lebih tahan lama. Berdasarkan fungsi, zat aditif pada makanan dan minuman yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Sedangkan berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi menjadi zat aditif alami dan zat aditif buatan. Yang pertama kita akan membahas tentang pewarna, di mana pewarna ini dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Kakak-kakak, pemberian pewarna pada makanan itu bertujuan agar makanan atau minuman yang disajikan itu terlihat lebih segar dan menarik, sehingga menimbulkan selera orang untuk memakannya. Untuk pewarna alami sendiri bisa kita dapatkan dengan mudah di lingkungan sekitar. Misal nih, kalau mau makanan kita berwarna hijau, kita bisa menggunakan daun pandan atau daun suji. Atau memang kalau makanannya mau kita beri warna kuning, bisa menggunakan kunyit mungkin. Nah, dan banyak lagi bahan-bahan alami lainnya yang bisa kita dapatkan untuk memberi warna pada makanan kita agar terlihat segar dan menarik. Berbeda dengan pewarna buatan. Pewarna buatan ini diperoleh melalui proses reaksi kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis, yang biasanya bisa kita dapatkan di toko-toko atau warung-warung khusus untuk menjual bahan makanan. Saat ini, sebagian orang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat aneka makanan dan minuman yang berwarna. Mungkin karena pewarna buatan ini punya beberapa keunggulan seperti ya harganya murah, kemudian praktis juga penggunaannya, warnanya juga lebih kuat, kemudian jenisnya juga lebih banyak, dan warnanya pun tidak rusak karena pemanasan. Tapi balik lagi, segala sesuatu yang buatan atau bahan yang buatan ini harus tetap dibatasi jumlah penggunaannya, karena kan juga bisa menimbulkan efek di tubuh kita. Bahkan nih di beberapa negara maju kayak Eropa dan Jepang itu udah melarang penggunaan pewarna sintetis atau buatan. Misalnya pewarna tartrazin udah mulai ditinggalkan nih sama negara-negara tertentu, karena mereka lebih merekomendasikan pewarna alami seperti karotena. Kakak-kakak, tetaplah hati-hati dalam menggunakan zat warna, karena zat warna untuk makanan itu berbeda loh dengan zat warna untuk tekstil. Kadang ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab yang menggunakan zat warna tekstil itu untuk makanan. Padahal zat warna tekstil ini bisa memicu munculnya kanker dan menimbulkan keracunan pada paru-paru, tenggorokan, hidung, dan usus. Oke, kita tinggalkan pewarna. Sekarang kita lanjut ke pemanis, di mana pemanis ini juga sama, ada yang alami dan ada juga yang buatan. Untuk pemanis alami yang biasa digunakan yaitu gula pasir dan gula kelapa. Sedangkan pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan ya sebagai pengganti gula alami, dan beberapa contoh pemanis buatan yaitu siklamat, aspartam, kalium, asesulfam, dan sakarin.
Sama seperti pewarna buatan, pemanis buatan juga harus diatur jumlah pemakaiannya karena juga bisa membahayakan kesehatan. Nah, maka dari itu, setiap penggunaan pemanis buatan jangan lupa ya, periksa aturan pemakaiannya. Selanjutnya ada pengawet. Pengawet merupakan zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Rata-rata kerusakan makanan itu bisa disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Bahan pengawet ini mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut bisa dicegah. Sama seperti zat aditif yang sebelumnya, pengawet juga dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Untuk bahan pengawet alami yang sudah sangat sering digunakan adalah garam. Nah, garam ini digunakan untuk mengawetkan ikan segar dan telur. Oh iya, yang perlu diperhatikan juga adalah mengkonsumsi garam yang berlebihan itu bisa memicu penyakit darah tinggi atau hipertensi. Nah, kalau punya riwayat penyakit seperti itu, untuk mengawetkan makanan yang alami bisa menggunakan cuka atau gula. Kemudian ada pengawet buatan yang mana sering digunakan oleh produsen makanan dan minuman untuk meningkatkan daya tahan makanan. Dengan mengawetkan makanan juga bisa bertahan atau bisa disimpan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Secara garis besar, pengawet itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah grease atau generally recognized as safe. Umumnya, grease ini bersifat alami sehingga aman dan tidak berefek racun. Kemudian yang kedua ada ADI atau acceptable daily intake. Penggunaan hariannya dibatasi untuk melindungi konsumen. Dan yang terakhir adalah zat pengawet yang tidak layak konsumsi. Misalnya nih, kayak boraks, formalin, dan rodamin B. Formalin itu sendiri bisa menyebabkan kanker paru-paru dan gangguan pada alat pencernaan. Yang perlu diketahui adalah formalin itu merupakan bahan pengawet mayat, walaupun sebenarnya di berita kita sering banget melihat ada oknum-oknum pedagang yang menggunakan formalin itu untuk mengawetkan makanannya. Nah, bahaya banget tuh. Untuk itu kita harus sangat-sangat hati-hati dalam memilih atau membeli makanan di pinggir jalan. Oh iya, di situ juga sudah saya cantumkan bahan pengawet apa saja sih yang diizinkan dalam penggunaannya untuk bahan makanan. Tapi tetap penggunaannya harus sesuai pada batas wajar yang telah ditentukan. Kalau lagi di rumah, apalagi di masa pandemi kayak gini, pada suka bantuin mamanya masak di rumah nggak sih? Atau mungkin masak sendiri? Kira-kira orang tua atau kalian sendiri ketika masak nambahin bumbu-bumbu atau penyedap apa saja sih biar makanannya makin enak dan sedap? Nah, penyedap makanan itu sendiri adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Untuk bahan penyedap alami yang biasa digunakan adalah garam, bawang merah, bawang putih, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit ketumbar, dan sebagainya. Untuk bahan makanan kaldu nih, nah, untuk penyedap makanan itu sendiri merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Untuk bahan penyedap alami yang sangat sering digunakan adalah ya garam, bawang merah, bawang putih, cengkeh, merica, cabai, kunyit, ketumbar, dan sebagainya. Contoh nih, untuk makanan yang berkuah, kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan untuk penyedap. Selain penyedap alami, ada juga yang namanya penyedap buatan. Contohnya nih, micin atau MSG. Pasti ada dong di rumah masing-masing. Nah, senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Banyak ahli kesehatan yang berpendapat bahwa penggunaan MSG ini yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina. Nah, gejalanya biasanya itu pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas. Dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah 120 mg per kilogram berat badan. Contoh, Ustazah punya berat badan 40 kg. Jadi jumlah MSG maksimal yang bisa Ustazah konsumsi itu ya sebesar 480 mg. Begitu.
Macam-macam zat aditif lainnya yaitu pengemulsi, di mana pengemulsi ini adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air itu tidak saling bercampur, tapi kalau ditambahin sabun kemudian diaduk, keduanya bisa dicampur. Sabun dalam contoh tersebut disebut sebagai zat pengemulsi. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur atau kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Kalau tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega bakal kepisah. Lalu ada pengental, yang mana merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Untuk bahan pengental alami itu sendiri misalnya ada pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Pernah merhatiin mama atau orang masak capcay belum? Nah, kuah capcay itu kan kental tuh, biasanya karena dicampurkan larutan pati atau mungkin kita lebih sering menyebutnya dengan tepung maizena. Biasanya kalau lagi dekat-dekat lebaran sering banget tuh kecium aroma cake atau kue-kue kering buatan tetangga sampai ke rumah. Nah, pembuatannya ini pasti menggunakan pemberi aroma. Pemberi aroma ini sendiri merupakan zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman yang dapat menyebabkan makanan atau minuman itu memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma itu bisa berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami seperti ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Beberapa kue itu menggunakan murberry sebagai pemberi aroma. Pemberi aroma sintetis biasanya disebut dengan essence. Contohnya nih ada amil caproat yaitu aroma apel, kemudian amil asetat yaitu aroma pisang ambon, ada etil butirat merupakan aroma nanas dan sebagainya. Oke, tadi kita sudah membahas habis tentang zat adiktif, baik itu yang alami ataupun buatan. Dan tetap jangan lupa untuk memperhatikan batas wajar atau batas ketentuan untuk penggunaannya dan bahayanya bagi kesehatan. Untuk selanjutnya kita akan bahas zat adiktif, di mana zat adiktif ini dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Untuk narkotika sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada narkotika golongan 1, golongan kedua, dan golongan ketiga. Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Oke, yang pertama ada narkotika golongan pertama, yang ternyata untuk golongan pertama ini hanya bisa digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak ditujukan untuk terapi atau pengobatan, serta punya potensi sangat tinggi itu bisa menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti ada heroin, putau, kokain, ganja, dan amfetamin atau sabu-sabu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, amfetamin ini termasuk golongan psikotropika, tetapi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, amfetamin dimasukkan dalam golongan narkotika. Lalu ada narkotika golongan kedua, yang mana pada golongan kedua ini berhasil sebagai pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Ingat, pilihan terakhir. Bisa digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta punya potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Nah, untuk contoh di golongan kedua ini yaitu morfin dan petidin. Dan terakhir, narkotika golongan ketiga. Di golongan ketiga ini berkhasiat sebagai pengobatan, banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodein. Lalu kita akan bahas contoh-contoh narkotika.
Nah, contoh-contoh narkotika di situ ada 4 jenis. Yang pertama ada ganja, yang kedua ada morfin, heroin, dan kodein, ketiga ada kokain, dan keempat ada amfetamin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada ganja. Tentu saja Ustazah rasa kakak-kakak semua tidak asing dengan kata ganja, dimana ganja atau juga marijuana itu terbuat dari daun dan sebagian kecil buah atau biji tanaman cannabis sativa yang sudah dikeringkan. Dalam dunia kedokteran, marijuana itu digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata yang terkena sakit glaukoma dan mengurangi rasa mual pada pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau pengobatan radiasi. Kakak-kakak, yang perlu kalian ketahui adalah ganja mengandung zat kimia yang dikenal dengan sebutan delta 9 tetrahidrokannabinol. Nah, dimana zat ini nih menyebabkan badan pemakai terasa segar, santai, gembira secara berlebihan, kemudian merasa dirinya paling hebat, sering mengalami halusinasi, denyut jantung meningkat, nafsu makan bertambah, dan mata terlihat memerah serta mulut dan tenggorokan itu kering. Lalu ada morfin, heroin, dan kodein. Ketiga narkotika itu dibuat dari getah buah mentah tanaman candu atau opium. Kodein digunakan dalam bentuk obat batuk dan penghilang nyeri. Kemudian morfin dipakai untuk meringankan sakit kepala, tetapi penggunaannya harus menggunakan resep dokter. Morfin itu bekerja langsung ke sistem saraf pusat. Sedangkan heroin atau diamorfin itu merupakan jenis obat analgesik penahan nyeri yang kuat dan merupakan turunan sintesis dari morfin itu sendiri. Jadi kayak masih satu keturunan tumbuhan. Heroin biasanya berbentuk serbuk putih dan rasanya pahit. Heroin juga dikenal dengan nama putau. Kemudian ada kokain yang merupakan alkaloid hasil ekstrak dari daun tanaman belukar koka. Biasanya dipakai sebagai anestetik lokal dan merangsang jaringan otak sentral. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan karena efek vasokonstriksifnya itu juga membantu. Kokain dipakai dengan cara dihirup melalui hidung atau dibakar bersama tembakau pada rokok sehingga pemakai kokain itu akan terangsang nih untuk aktif secara berlebihan. Dan kakak-kakak, lagi-lagi kokain termasuk dalam kategori narkotika stimulan. Terakhir ada amfetamin. Dulu amfetamin itu digunakan sebagai obat. Nah, amfetamin itu ada dua jenis. Yang pertama MDMA atau metilen dioksimetafetamin, mulai dikenal sekitar tahun 1980 dengan nama ekstasi, dikemas dalam bentuk pil atau kapsul. Kemudian untuk jenis amfetamin yang kedua adalah metamfetamin ice atau sabu-sabu. Nah, yang sering banget kita dengar dan penggunaannya sampai sekarang. Cara penggunaannya biasanya dibakar menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya diisap. Bisa juga dibakar menggunakan botol kaca yang dirancang khusus. Zat lain yang juga berbahaya adalah psikotropika. Nah, zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misal nih, ketika seseorang sulit tidur, kalau minum obat tidur bisa menyebabkan tidurnya nyenyak. Dan oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus dan wajib sesuai dengan resep dokter. Psikotropika itu bisa dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensinya dalam menyebabkan ketergantungan. Nah, yang pertama ada psikotropika golongan 1 di mana berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya itu ada ekstasi atau MDMA atau nama kimianya yaitu metil dioksimetamfetamin, kemudian ada LSD atau lysergic acid diethylamide, dan ada juga STP atau DOM, nama kimianya adalah dimetoksi alfa dimetilpenetilamin. Selanjutnya ada psikotropika golongan 2 yang berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, fenixilidin, dan Ritalin. Kemudian untuk psikotropika golongan 3 itu berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, yang dimana contohnya adalah pentobarbital dan flunitrazepam.
Terakhir ada psikotropika golongan 4 yang berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Untuk contohnya adalah diazepam, clobazam, phenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Oke baik, kakak-kakak, selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak-dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuhnya. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika adalah nikotin, kafein, dan alkohol. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Nah, daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Tapi, merokok tentu saja berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Bahkan, di kemasan rokok pun terdapat peringatan, merokok dapat membunuhmu. Karena kita sudah tahu nih ilmunya, betapa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Untuk itu, mari kita saling mengingatkan untuk menghindari dan menjauhi yang namanya merokok, agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Kemudian kita lanjut ke kafein. Kafein ini merupakan zat yang secara alami terdapat di dalam kopi. Tapi tahu nggak sih, ternyata kafein ini tidak cuma ada di dalam kopi, tapi juga ditemukan di dalam teh dengan nama teine, tapi memang kadarnya tidak sebanyak kafein yang ada di dalam kopi. Kakak-kakak, walaupun kafein ini merupakan zat psikoaktif, tapi tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein ini sendiri merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tapi juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik hasilnya. Zat psikoaktif yang terakhir adalah alkohol. Nah, jenis alkohol yang banyak sekali digunakan yaitu etanol atau C2H2OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi dan dapat menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Oleh karena itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Selain tadi ada etanol, salah satu jenis alkohol lain yang sering digunakan adalah metanol, yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun dan bila terminum bisa memutus saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau mungkin bahkan meninggal dunia. Untuk itu kakak-kakak, zat psikoaktif itu sangat berbahaya dan harus kita hindari. Dalam Al-Quran pun kita sebagai umat Islam dilarang untuk meminum minuman yang beralkohol. Segala sesuatu yang kita konsumsi pasti berdampak bagi kesehatan kita. Nah, untuk penggunaan zat adiktif ini punya banyak sekali dampak buruk. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dampak penggunaan narkotika. Masih ingat nggak, untuk narkotika itu ada beberapa jenis seperti heroin, morfin, opium, dan kodein. Penggunaannya dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Tapi penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat memungkinkan kita tertular penyakit hepatitis ataupun HIV atau AIDS. Sedangkan untuk dampak penggunaan psikotropika dalam jangka pendek dapat menyebabkan tetap terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Tapi setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, gemetar, dan jantung berdebar.
Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Nah, terakhir nih, dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Kakak-kakak, inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Misalnya merasa bisa terbang, kemudian sehingga orang yang mengkonsumsi terjun dari tempat tinggi. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Untuk alkohol yang masuk ke dalam tubuh, itu akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak. Akibatnya, untuk jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol bisa merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, bahkan merusak sistem saraf. Ibu hamil yang mengalami candu untuk alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Kakak-kakak, apapun yang kita lakukan ataupun kita konsumsi pasti punya dampak. Selain punya dampak, kita juga punya cara untuk mencegah itu terjadi. Nah, di sini kita akan membahas upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Narkoba itu sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Saat ini kalian sedang ada di fase di mana kalian punya keingintahuan yang sangat tinggi, tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai keingintahuan yang tinggi itu bisa menyebabkan kalian menyesal dan merugikan diri kalian sendiri. Upaya untuk pencegahan diri dari bahaya narkoba ini tidak luput dari besarnya peran diri sendiri. Sebagai manusia, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjauhkan keinginan untuk mencoba yang namanya narkoba, mencari tahu informasi tentang seperti apa sih bahayanya narkoba sehingga kita harus berpikir berulang-ulang untuk mencobanya. Kemudian satu hal yang penting juga adalah menghindari pergaulan dengan pemakai dan pengedar narkoba. Terakhir, memelihara hubungan baik dengan keluarga, terutama orang tua. Selain diri sendiri, peran anggota keluarga juga sangat penting, di mana setiap anggota keluarga harus saling menjaga agar jangan sampai ada anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian sekolah juga punya peran, di mana sekolah perlu memberikan wawasan yang cukup kepada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi diri pribadi, keluarga, dan orang lain. Kemudian ada peran anggota masyarakat yang perlu meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selain itu, anggota masyarakat perlu memberi informasi kepada pihak yang berwajib jika ada pemakai dan pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Oke. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku latihan masing-masing maksimal pukul 21. Baiklah, materi kita pada hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bisa dimengerti dan dipahami, dan jangan lupa pesan penting untuk materi ini adalah jauhi narkoba, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.